Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tika Fitria dengan NIM 2423140046 dari Prodi Perbankan Syariah 1C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang buku besar akuntansi. Apa itu buku besar akuntansi? Jadi, buku besar akuntansi adalah alat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan. Di dalam akuntansi, istilah buku besar merujuk pada suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan transaksi yang telah direkam di dalam jurnal. Buku besar akuntansi juga sering disebut sebagai tahap terakhir dalam pencatatan akuntansi atau sebagai Book of Final Entry yang menggabungkan dan mengklasifikasikan data yang berasal dari jurnal. Buku besar ini berperan penting dalam menyediakan gambaran umum tentang bagaimana transaksi keuangan telah mempengaruhi berbagai akun di perusahaan. Lanjut teman-teman, sekarang kita masuk ke fungsi buku besar. Nah, ini merupakan fungsi buku besar yang telah saya rangkum. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Yang kedua, sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan serta dapat untuk mengetahui jumlah atau keadaan akun yang sebenarnya apakah ada perbedaan atau tidak. Ketiga, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal. 4. Sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. 5. Sebagai bukti atau validasi dari semua data yang telah terkumpul. 6. Pembaharuan terhadap akun yang terdapat pada buku besar umum dan berkas-berkas data transaksi. 7. Sebagai pencatatan penyesuaian terhadap akun-akun perusahaan. 8. Persiapan laporan keuangan sederhana di akhir periode akuntansi. 9. Media klasifikasi dan pencatatan kode data transaksi yang bersumber dari akun-akun perusahaan. Lanjut lagi, kita masuk ke contoh berbagai jenis buku besar. Yang pertama itu ada buku besar umum, buku besar hutang, buku besar piutang, buku besar kas, buku besar persediaan, buku besar biaya, buku besar pendapatan. Lanjut kita masuk ke buku besar umum atau general ledger. Jadi, buku besar umum yaitu buku yang mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara rinci, mulai dari penerimaan pembayaran hingga penghapusan piutang tak tertagih. Setiap akun akan diidentifikasi dan dicatat dalam buku besar ini, mencakup akun-akun seperti kas, piutang, hutang, modal, pendapatan, beban, dan lain-lainnya. Lanjut lagi yaitu buku besar hutang atau account payable ledger, digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan kewajiban atau utang oleh perusahaan kepada pihak ketiga seperti vendor atau pemasok. Biasanya informasi yang terdapat di dalam mulai dari detail faktur, tanggal jatuh tempo, dan jumlah yang harus dibayarkan. Buku besar piutang atau account receivable ledger digunakan untuk mencatat semua piutang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak ketiga. Hal ini akan mencatat berbagai informasi termasuk faktur yang dikeluarkan, tanggal jatuh tempo, dan jumlah yang harus diterima untuk memudahkan proses pemantauan transaksi yang belum diterima. Buku besar kas atau cash ledger. Buku besar kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang terkait dengan uang tunai dan rekening bank perusahaan. Hal-hal yang tercantum dalam jenis buku besar ini yaitu setoran, penarikan, cek yang dikeluarkan atau diterima, dan pergerakan uang tunai lainnya. Buku besar persediaan atau inventory ledger. Buku besar ini mencatat secara rinci setiap transaksi yang berkaitan dengan keluar masuk persediaan barang seperti pembelian, penjualan, dan perubahan nilai persediaan. Data ini membantu dalam memantau, melacak, mengevaluasi bagaimana kinerja pergerakan persediaan barang di gudang perusahaan. Lanjut lagi yaitu buku besar biaya atau expense ledger. Buku besar biaya mencatat rincian biaya pengeluaran maupun operasional dalam perusahaan. Komponennya terdiri dari pengeluaran usaha dalam bentuk gaji tenaga kerja, biaya sewa aset, properti, biaya utilitas harian, dan biaya lain-lainnya. Buku besar pendapatan atau revenue ledger. Kebalikan dari jenis buku sebelumnya, buku besar ini memuat berbagai sumber pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari berbagai saluran penjualan produk atau layanan. Ini dapat memberikan informasi mengenai apa saja saluran penjualan yang menghasilkan keuntungan paling optimal dan saluran yang perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan. Kita masuk lagi ke contoh bentuk buku besar akuntansi. Ada buku besar bentuk T, buku besar bentuk kontrol, buku besar bentuk stafel. Kita masuk lagi ke contoh bentuk buku besar akuntansi. Ada buku besar bentuk T, buku besar bentuk kontrol, buku besar bentuk stafel. Nah, ini merupakan contoh bentuk buku besar bentuk T. Nah, buku besar ini merupakan bentuk yang
paling sederhana jika dibandingkan dengan format bentuk lainnya. Format pembentukan buku jenis ini terdiri dari dua kolom, dengan kolom sebelah kiri digunakan untuk mencatat debit dan sebelah kanan untuk mencatat kredit. Setiap akun memiliki entry dalam bentuk pasangan debit dan kredit, sehingga total dari kolom debit harus selalu sama dengan total dari kolom kredit dengan diletakkan secara berdampingan. Total saldo debit dan kredit nantinya akan tercatat di kolom bagian akhir. Namun, kita harus menyelesaikan hingga periode berakhir terlebih dahulu untuk mencatatnya. Buku besar bentuk T membantu mengorganisir transaksi keuangan, memungkinkan perusahaan untuk memahami bagaimana setiap transaksi mempengaruhi akun-akun tertentu, dan memastikan keseimbangan keuangan yang akurat. Metode bentuk T umumnya dapat kita temukan pada perusahaan yang masih berada di tahap awal, karena pencatatannya belum terlalu rumit. Walaupun begitu, metode ini dapat digunakan baik pada praktik akuntansi manual maupun dalam sistem akuntansi berbasis sistem otomatis modern. Nah, yang ini merupakan bentuk buku besar bentuk kontrol. Nah, bentuk kontrol ini mengacu pada format yang bersebelahan yang terbagi menjadi dua pembagian kolom antara debit dan kredit. Setiap buku bentuk kontrol dikhususkan untuk satu akun seperti hutang, piutang, atau jenis transaksi tertentu seperti penjualan, pembelian, ataupun pengeluaran. Nantinya dalam format penulisan akun akan terdiri secara berdampingan dan memuat masing-masing 4 komponen, yaitu tanggal keterangan, nomor ref, dan debit atau kredit. Pada dasarnya, buku besar bentuk kontrol memberikan kemudahan dalam memantau dan mengontrol setiap transaksi dalam akun secara lebih cermat, memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah melacak aktivitas yang berkaitan dengan akun tertentu, memeriksa saldo, dan menyusun laporan keuangan yang lebih rinci dan akurat. Walau terlihat masih sederhana, buku besar bentuk kontrol ini sangat berperan dalam memastikan akurasi dan keteraturan dalam pencatatan akuntansi, terutama ketika perusahaan memiliki banyak transaksi atau pelanggan ataupun pemasok yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke buku besar bentuk staffel, yang merupakan bentuk yang terbilang lebih detail dan kompleks jika dibandingkan dengan bentuk buku besar yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Gambaran catatan transaksi keuangan dalam bentuk ini terkesan seperti tangga karena menggunakan kolom-kolom yang bergerak secara bertingkat. Perusahaan biasanya memilih menggunakan bentuk ini karena membutuhkan informasi yang lebih besar dan akurat, serta rinci terhadap transaksi yang berkaitan dengan keuangan bisnis. Buku besar bentuk staffel sering digunakan untuk mencatat jumlah uang yang cukup besar dan memangkas perhitungan jumlah total transaksi tanpa harus menjumlahkannya secara manual. Buku bentuk staffel terbagi ke dalam dua tipe, yaitu staffel dalam bentuk 3 kolom dan 4 kolom. Nah, di slide yang saya tampilkan ini merupakan contoh staffel dalam bentuk 3 kolom. Dalam bentuk ini, kolom yang terbentuk per bagian hanya bersifat tunggal dan komponen yang termasuk dalam buku besar 3 staffel yaitu kolom debit, keterangan nomor ref, kredit, tanggal, serta saldo. Nah, ini adalah bentuk staffel 4 kolom. Pembentukan dasarnya berupa 2 kolom saldo, debit kredit, dan terdiri dari komponen lain seperti keterangan tanggal ref debit kredit, serta saldo debit dan saldo kredit. Nah, ini adalah bentuk staffel 4 kolom. Nah, ini merupakan contoh pemindahan jurnal umum ke buku besar dalam bentuk kontrol. Di sini PT Jurnal Teknologi Jaya sebagai perusahaan jasa. Nah, ini merupakan contoh pemindahan jurnal umum ke buku besar dalam bentuk kontrol. Nah, ini adalah contoh buku besar perusahaan dagang. Nah, ini adalah contoh buku besar perusahaan dagang. Nah, ini adalah contoh buku besar perusahaan dagang. Nah, ini adalah contoh buku besar. Jadi teman-teman sekalian, dari materi yang telah saya bahas, dapat kita simpulkan bahwa buku besar akuntansi adalah suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan transaksi yang telah direkam dalam jurnal, yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan.